Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Main Kecibogo Misteri. Untuk kisah kali ini saya akan membacakan kisah Kampung Lelembut. Tapi sebelum melanjutkan kisahnya, kami mengucapkan terima kasih kepada yang selalu setia menonton video kami sampai akhir. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rezekinya pada kita semua. Dan Allah jaga keluarga kita dari segala macam mara bahaya. Amin. Inilah kisah dari penulis. Dari hal-hal yang biasa hingga hal yang di luar nalar manusia, apapun itu, bila menginjakkan kaki di kampung ini, kodon, kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya itu adalah gambaran nama yang tepat bagi gua untuk menyamarkan nama kampung gua sebagai pembuka sajian gua hari ini. Kampung Randu Kulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun dahulu sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dikarenakan bila gua menunjukkan nama sebenarnya dari kampung gua, takutnya akan membuat gua sendiri sebagai pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah karena menyangkut privasi gua dan keluarganya. Di sajian gua kali ini kita akan memutar waktu di mana ketika pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung jari. Namun sebelum gua mulai, gak ada salahnya buat gua mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman atau pengalaman dengan mereka juga menghuni alam ini bersama kita. Dan cerita-cerita yang berkembang yang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung, hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung. Jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan gua sebagai penulis tidak melebih-lebihkan kejadiannya. Malam itu hujan rintik-rintik sudah 3 hari berturut-turut. Hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, berkisar antara 30-an. Kaget bercampur penasaran, karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian, dengan bercahayakan lampu petromak yang menyala-nyala. Siapa gerangan? Kata Mbah Simon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja. Karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin. Atau mungkin orang yang berteduh dari ritiknya hujan sembari menikmati suasana. Anehnya kejadian ini terjadi berkali-kali. Setiap malam dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar. Selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Benar saja, sosok itu sudah menunggunya. Wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu? Kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung. Lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga manakala baru pertama kalinya dia melihat. Tidak beberapa lama muncul seorang lain. Dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi. Berjalan dalam keheningan. Yang tahu menahu orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. Assalamualaikum, katanya ramah. Waalaikumsalam, jawab Mbah Gimon, sembari mencium tangan orang itu, yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslimin memandang pemuda asing itu. Lama ia melihat, lalu ikut duduk bergabung bersama pemuda itu. Lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa curiga dengan pemuda ini. Ada apa, Tanak?
kok kamu ada di sini? Untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. Saya baru diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat. Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu, yang terdengar asing di telinganya. Apa yang maksudnya Maharatu dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. Oh begitu, sudah begini saja. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga di sini, kata Pak Muslim. Mbah Gimon bertambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Mbah Gimon masih terlihat bingung. Baik Pak, bila ada saya mau. Ada, kata Pak Muslim. Nama tempat tinggal yang tak tawarkan itu sapi. Aduh Pak, iki loh, tak bawakan payung. Saya khawatir, Bapak belum juga pulang dari tadi. Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. Oh, niki to Pak, sing jenenge sapi kuwi. Rupanya, tidak beberapa lama terdengar suara lengki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslimin juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya Mbak Ita, istrinya Pak Muslimin yang baru saja datang. Oh, ini tak Pak, yang namanya sapi itu. Pemuda itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslimin terlihat panik. Kurang ajar setan satu ini, katanya sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. Ada apa toh Pak? Kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal yang di luar nalar seperti itu. Loh, iki loh Mon. Setan yang satu iki. Sudah penak tertawa di badan sapi, malah masuk ke badan istriku. Apa dikira istriku iki sapi? Setan apa tak Pak? Loh, dari tadi kamu tidak tahu anak laki yang menemani kamu dari tadi di sini? Mbah Gimon menggelengkan kepala. Iku tadi yang menemani kamu bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Kaget, Mbah Gimon tampak pucat. Pak Muslimin pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang dilakukan Pak Muslimin untuk mengeluarkan pocong dari tubuh istrinya. Karena setelah itu, Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sekelumit cerita yang gue dengar dari Mbah Simon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, gue gak berhenti tertawa karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun bila gue berpikir kembali, bagaimana bila gue yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah gue masih bisa tertawa? Entahlah, untungnya sampai saat ini gue belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula itu. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.